Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua selama belajar di rumah? Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan semoga pembelajaran online ini mampu memberikan pengalaman yang berkesan bagi kalian semua. Baiklah, sebelum mulai belajar, mari kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bersama tentang karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI, yaitu tentang makna persatuan dan kesatuan. Baiklah, untuk kesempatan kali ini Miss akan melanjutkan materi tersebut. Peristiwa Rengas Dengklok. Jepang berpartisipasi dalam Perang Dunia II. Jepang pun melakukan ekspansi hingga ke Hindia Belanda. Penyerangan Jepang ke Hindia Belanda membuat Belanda menyerah. Penyerahan kekuasaan tersebut ditandai dengan kapitulasi Kalijati pada tahun 1942. Masa pendudukan Jepang memberikan pengaruh kepada kehidupan bangsa Indonesia, antara lain sebagai berikut. 1. Penggunaan bahasa Indonesia secara luas. Hal tersebut didukung oleh Jepang dengan mengizinkan bahasa Indonesia dipakai di sekolah-sekolah, mengganti semua tulisan berbahasa Belanda dengan bahasa Indonesia. 2. Dibentuknya Lembaga Kebudayaan Kemin Bunka Sidoso. Lembaga tersebut menjadi tempat bagi budayawan untuk mengembangkan berbagai karyanya selama tidak bertentangan dengan Jepang. 3. Hilangnya diskriminasi pendidikan. Ditetapkannya sistem pendidikan SD, SMP, dan SMA. 4. Adanya kebiasaan upacara bendera sekali seminggu. 5. Adanya pelatihan militer dan semi-militer yang kemudian dimanfaatkan dalam perjuangan kemerdekaan. Dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia, peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa yang penting dan tidak boleh dilupakan. Peristiwa Rengas Dengklok adalah penculikan M. Hatta dan Soekarno yang dilakukan oleh sekumpulan pemuda seperti Wikana, Sukarni, dan Hairul Saleh dari Perkumpulan Menteng 31. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 di Rengas Dengklok, Karawang. Latar belakang peristiwa ini adalah pada waktu itu Soekarno dan M. Hatta, tokoh-tokoh golongan tua, menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI, sementara golongan pemuda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI, yang dianggap sebagai badan bentukan Jepang. Penculikan dilakukan agar Soekarno dan M. Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Para golongan pemuda khawatir jika kemerdekaan yang merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia seolah-olah menjadi bentuk pemberian dari Jepang. Untuk itu, pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4.30, sekelompok pemuda membawa Soekarno dan M. Hatta keluar kota menuju Rengas Dengklok. Mereka beralasan bahwa keamanan Soekarno-Hatta di dalam kota sangat riskan. Sejatinya tujuan pengasingan tersebut adalah menjauhkan kedua tokoh tersebut dari pengaruh kekuasaan Jepang. Di Jakarta, kesepakatan terjadi antara Ahmad Subardjo, wakil golongan tua, dan Wikana, wakil golongan muda, untuk memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta. Kemudian Laksamana Tadashi Maeda menyediakan rumahnya untuk tempat pertemuan dan ia menjamin keselamatan mereka. Selanjutnya Jusuf Kunto dari golongan muda bersedia mengantarkan Ahmad Subardjo bersama sekretarisnya Sudiro ke Rengas Dengklok. Di sana Ahmad Subardjo berhasil meyakinkan golongan muda bahwa proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945.
Proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tempat kediaman Soekarno. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan seluruh rakyat Indonesia dalam pengusiran penjajah dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Momentum proklamasi kemerdekaan Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia dapat bersatu untuk berjuang melawan penjajah, meskipun memiliki latar belakang masyarakat yang berbeda. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat ditinjau dari berbagai aspek sebagai berikut: aspek hukum, aspek historis, aspek sosiologis, aspek kultural, aspek politik, dan aspek spiritual. Untuk penjelasan lebih lanjut, kalian bisa melihat di buku paket PKN halaman 153 sampai halaman 155. Karakteristik daerah dalam kerangka NKRI. 1. Pemerintahan daerah. M. Yamin adalah orang yang menggagas ide mengenai pemerintahan daerah dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945. Ia mengatakan, negeri, desa, dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah. Antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian tengah sebagai pemerintahan daerah untuk menjalankan pemerintahan urusan dalam panggreh praja. Selanjutnya, Yamin dalam pidatonya tanggal 11 Agustus 1945 di hadapan sidang BPUPKI mengatakan sebagai berikut. Pemerintah dalam Republik Indonesia ini pertama-tama akan tersusun dari badan-badan masyarakat seperti desa, yaitu susunan pemerintahan yang paling bawah. Pemerintah ini saya namakan pemerintah bawahan. Antara pemerintahan atasan dan pemerintah bawahan itu adalah pemerintahan yang baik. Saya sebut pemerintahan tengahan. Perkara desa-desa barangkali tidak perlu saya bicarakan di sini, melainkan kita harapkan saja supaya sifatnya diperbaharui atau disesuaikan dengan keperluan zaman baru. Karakteristik fisik. Pemahaman dan pemanfaatan karakteristik fisik daerah sangat diperlukan untuk mengoptimalkan otonomi daerah. Keragaman karakter fisik Indonesia memberikan keuntungan bagi daerah dan negara. Dengan memanfaatkan karakter fisik, tiap daerah dapat melakukan pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar. Negara pun diuntungkan dengan pemanfaatan karakteristik tiap daerah secara maksimal. Misalnya, negara dapat mendapatkan berbagai keuntungan dari sumber daya alam di berbagai daerah. C. Karakter sosial budaya. Pemahaman yang mendalam terhadap karakter sosial budaya di Indonesia diperlukan untuk melihat dan merasakan persatuan dalam kerangka NKRI. Indonesia memiliki keragaman etnis, suku, dan adat istiadat, sehingga memiliki karakteristik yang khas. Dalam keragaman tersebut, tiap masyarakat di daerah-daerah memiliki nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup mereka. Tiap daerah bebas menjalankan dan melaksanakan berbagai nilai-nilai budaya daerahnya masing-masing. Negara menjamin kebudayaan lokal dan memeliharanya. Hal ini dapat tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia
dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. 2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Sejatinya, ada nilai-nilai dan pandangan yang patut disadari dalam kerangka NKRI, antara lain sebagai berikut. 1. Percepatan kemajuan tiap daerah akan tercapai jika memiliki persatuan dan kesatuan dalam NKRI. 2. Tujuan masyarakat Indonesia adalah milik seluruh rakyat Indonesia. 3. Berbagai kemajuan dan tingginya tingkat kemakmuran diarahkan bagi kemakmuran dan kemajuan bangsa Indonesia. Dan yang keempat, tiap warga negara memperoleh kedudukan dan hak yang sama. Demikianlah penjelasan singkat mengenai karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI. Diakhiri sampai di sini, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.